Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, mungkin bisa disiapkan dulu perangkatnya, itu baik itu buku, alat, paling enggak catatan ya. Nanti mungkin teman-teman ada beberapa catatan yang mesti dicatat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Mudah-mudahan bangun ruang sisi lengkung ini bisa dituntaskan ya. Ini adalah materi terakhir kalian sebenarnya untuk anak-anak kelas 9, yaitu materi terakhir kalian di pelajaran matematika. Habis ini sudah tidak ada lagi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke materi teman-teman semua. Nah, tabung ya. Tabung merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung. Kenapa sih disebut dengan sisi lengkung ya teman-teman? Mohon perhatiannya ya. Kenapa disebut sisi lengkung? Ya, namanya sisi lengkung itu yang berkaitan yang pertama itu dengan lingkaran biasanya. Ya, ada lingkaran di situ karena akan melengkung kan. Melengkung itu tidak jauh dengan lingkaran. Nah, itu disebut kita kalau di bahasan di sebelumnya mungkin di kelas 2 itu ada bangun ruang sisi datar. Sisi datar itu diantaranya ada balok, ya ada prisma, ya ada limas. Nah itu sisi datar. Ada sisi lengkung, ya berkaitan dengan lingkaran. Apa itu tabung? Ya, nah, apa itu tabung? Sebenarnya nanti kita bahas. Ya, baik teman-teman semua. Yang baru gabung mungkin bisa langsung menyimak, ya. Yang baru bergabung bisa langsung menyimak materinya. Nah, ini tabung ya teman-teman ya. Ini tabung. Nah, tabung terdiri dari, saya akan jelaskan di sini. Ini unsur-unsur tabung dulu kita akan bahas di sini. Unsur-unsur tabung. Ya. Ada apa sih dengan unsur-unsur tabung? Ya. Unsur-unsur tabung yang pertama itu adalah, nah, tabung itu memiliki 3 bidang sisi. Ya, 3 bidang sisi. Kalau memang suara Bapak terlalu kencang ya nanti bilang aja, atau nanti kalau kebanyakan ngomong Bapak bilang aja Pak jangan banyak ngomong gitu, silahkan bilang aja ya. Tabung memiliki 3 bidang sisi, yaitu bidang sisi alas. Nah ini 3 bidang sisi ya, jadi nanti biasanya ada pertanyaan itu berapakah unsur-unsur tabung, maka tabung terdiri dari 3 bidang sisi ya. Nah di sini ya, yang pertama adalah sisi alas yang ini sisi pertama. Kemudian bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung ini ya. Nah Bapak akan ini selimut. Nah ini ya bagian selimut. Jadi ini adalah selimut. Nah, kemudian ada disebut tutup. Nah ini tutup ya. Ini tutup karena di atas ada tutup. Sebenarnya kalau di bawah itu sama dengan alas juga. Ini tutup. Jadi ada 3 yaitu alas. Di sini ada selimut sama tutup. Nah ini adalah bagian atau 3 bidang sisi dalam tabung ya. Kemudian sisi alas dan sisi alas atas tabung berbentuk lingkaran ya, yang kongruen dan sejajar. Ini sejajar di hati sama di sini ya. Ini sama dengan yang ini sama ya, dan ini sama. Kemudian lagi di sini saya akan pakai pen deh. Kemudian lagi di sini, nah sisi lengkung di sini ya, sisi lengkung teman-teman semua. Sisi lengkung jika dibentangkan akan membentuk persegi panjang. Yang mana Pak? Nah, yang ini sisi atau selimut ya. Sisi lengkung itu adalah selimut. Jika dibentangkan akan membentuk persegi panjang. Kan bentuknya seperti ini dia. Nah, ini selimut ini ketika dibentangkan akan membentuk persegi panjang. Kemudian, nah panjang itu sama dengan keliling alas tabung. Jadi panjang itu sama dengan keliling alas ini kan. Nah, ini panjang. Ini sama dengan keliling alas. Ini keliling tutup. Ini sama sebenarnya. Keliling alas itu sama dengan keliling tutup. Nah, kemudian di sini ya, lebar itu sama dengan tinggi tabung. Ini lebar. Ini tinggi. Nah, ini sama dengan lebarnya. Itu lebar di sini. Ini tinggi kan di sini. Nah, ini tinggi. Ini tinggi teman-teman. Jadi kesimpulannya ini ya, unsur-unsur tabung hanya ini saja ya. Jadi kesimpulannya adalah tabung merupakan prisma yang alasnya berupa lingkaran. Iya memang prisma ya. Jadi prisma itu adalah salah satu tabung ya. Nah ketika mungkin kelas 2 sudah belajar mungkin ya tentang prisma. Nah kita lanjut teman-teman ya, kita lanjut.
Saya hapus dulu di sini. Nah, yang baru bergabung bisa langsung ya. Jaring-jaring tabung, kita kan bahas sedikit jaring-jaring tabung. Nah, ini merupakan jaring-jaring tabung ya teman-teman. Ini sebenarnya ada garis di sini ya, ada garis di sini. Nah, ini ada garis putih atau kuning ya di sini. Dimana ini adalah R, ini T, ini adalah tingginya T, ini adalah tinggi, ini T ya. Nah, ini adalah tabung. Maka ketika tabung itu dibuka ya, maka ini akan menjadi bentuknya seperti ini. Ini sisi alas, nah ini sisi alas ya. Ini sisi alas juga ya. Artinya ini alas bawah ya, ini bawah. Ini alas atas. Sama sebenarnya ya. Alas bawah sama alas atas. Ya. Oke, masih banyak yang masih bergabung ya. Nah, ini adalah selimut tabung. Jadi selimut tabung itu adalah 2 VR. Kok Pak 2 VR dari mana ya? Kan 2 VR ya. Nah, artinya 2 VR ini adalah keliling dari ini. Keliling lingkaran atau lingkaran alas ya. Ya. Kita akan cek keterangannya di sini. Kita akan cek. Nah, jika pada sebuah tabung, pada sisi lengkungnya dipotong sedemikian rupa, maka akan diperoleh jaring-jaring seperti gambar. Jadi akan diperoleh jaring-jaring nih, teman-teman. Jaring-jaring tersebut itu terdiri dari 2 buah lingkaran. Nah, ini tadi saya jelaskan, yaitu alas dan tutup. Nah, ini alas sama tutup ya. Atau bawah sama atas boleh. Yang kongruen dengan jari-jari R tentunya di sini. Dan sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini dengan ukuran panjang atau itu sama dengan keliling alas itu ini 2 PR. Kemudian ini ya. Nah, ini adalah ke sini. Ya. Kemudian lebar itu 9 tinggi, ini tinggi. Nah, ini tinggi, maka ini tinggi. Nah, ini tingginya. Ya, ini tinggi. Ya, tinggi ya ke atas ya. Nah, ini adalah jaring-jaring tabung. Jadi teman-teman, jaring-jaring tabung bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan lari ya ke mana nih? Ke luas ya. Habis ini ke luas. Sebenarnya materi kita singkat ya teman-teman. Sebentar ya. Oke, luas dan volume tabung. Luas dan volume tabung, perhatikan di sini ya, ini. Berdasarkan keterangan penjelasannya sebelumnya, jika jari-jari lingkaran alas R dan tinggi tabung T, maka diperoleh seperti ini. Jadi luas selimut tabung ya, itu sama dengan luas persegi panjang. Panjang kali lebar, yaitu keliling lingkaran alas tadi ya, dikali tinggi tabung. Jadi ini kan, nah ini keliling 2 PR itu adalah, ini adalah keliling, T-nya itu berarti dikali tinggi ya, dikali tinggi. Maka hasilnya adalah 2 PR dikali tinggi. Nah, ini adalah, atau 2 VRT boleh ya. Ini adalah luas selimut tabung. Ya. Oke, saya warna putih deh. Ya. Warna putih nggak ada. Ya, putih. Nah, yang kedua itu ada luas seluruh sisi tabung. Nah, ini kita berbicara luas dulu karena pembahasan luas itu sangat sering ditemui dalam tabung ya. Itu luas alas ya di sini ditambah luas alas. Jadi luas alasnya kan ada 2 ya. Nah, luas alas pertama yang bawah, yang atas, ini yang bawah misalnya, ini yang atas. Nah, ini sama sebenarnya. Jadi nanti ditambah luas selimut tabung. Nah, ini luas alas pertama 2 VR kuadrat, kemudian luas atas itu VR kuadrat juga, kemudian luas selimut tabung ini tadi. Nah, ini 2 VRT ya. Maka hasilnya adalah 2 VR kuadrat ditambah 2 VRT, sehingga kita jabarkan jadi 2 VR dikali R plus T ya. Boleh Pak, boleh seperti ini, yang ini boleh Pak, boleh seperti ini juga, yang ini juga boleh ya. Jadi teman-teman nanti ketika ada soal, tergantung jenis soalnya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada volume sama dengan itu luas alas dikali tinggi tabung. Nah, ini mudah ya, ini sering dipahami ya. Jadi ini mudah. Jadi 3 poin ini teman-teman bisa catat ya. Nah, ada 3 poin. Jadi luas dan volume tabung itu ada 3 poin. Kemudian juga tadi juga beberapa poin masih harus dicatat. Atau mungkin teman-teman bisa rekam juga ya untuk materi ini. Nah, baik. Kemudian selanjutnya ada catatan di sini ya. Ada catatan, saya buat catatan.
Jika tidak ada penjelasan mengenai keadaan tabung di sini ya, pertama itu catatannya. Jadi kalau tidak ada penjelasan di sini mengenai, maka tabung yang dimaksud adalah tabung tertutup ya. Karena kan kadang biasa tabung bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Kadang kan cuma bawahan doang yang tertutup ya, atasnya nggak tertutup. Nah, ini yang ketika ditanyakan luas atas nggak usah dihitung, jadi luas bawahnya doang. Tapi ketika keadaan tabungnya diketahui seperti ini, maka kita hitung dengan luas alas bawahnya aja tanpa menghitung luas atas ya. Jadi dalam memahami konsep soal juga kalian harus bisa paham. Tentunya paham lah, udah kelas 3 ya. Nah, di sini luas seluruh permukaan tabung sering disebut juga dengan luas tabung saja. Jadi tentukan misalnya luas seluruh permukaan tabung, maka ini disebut dengan luas tabung saja. Jadi seluruh luas tabung ya. Oke, paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Nanti kita bahas soal selesai untuk tabung. Ya. Halo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang tabung? Ada pertanyaan tentang tabung, teman-teman semua? Oke, kalau nggak ada, tidak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita lanjut aja. Nah ini, kita akan bahas soal di sini. Ya, teman-teman, kita bahas soal ya. Ada beberapa soal. Ya. Tentunya sering dengan banyak soal ya. Materi atau teori matematika itu sedikit sih. Banyak itu tentang pembahasan soal. Kita baca ini sini. Perhatikan gambar tabung di samping. Ya. Lihat semua ya, sudah ada soalnya. Tentukan panjang ruas garis yang merupakan jari-jari alas tabung. Mana nih yang jawaban yang A? Yang A mana nih? Jari-jari alas tabung yang mana? R itu sama dengan yang mana? Halo? R itu yang? Oh? Oke ya ini. Ini merupakan jari R ya. Kemudian diameter alas tabung, diameternya mana? Itu kita jawab di sini deh. Diameternya mana? Halo? Diameter itu yang PR ya. Nah, ini tentunya materi lingkaran di kelas 8 kalau nggak salah ya. Kelas 8 kalian sudah belajar unsur-unsur lingkaran. Ini diameter alas tabung. Kemudian tinggi tabung ya. Tinggi tabung itu adalah ini ya, saya penjelasan dulu sini. Nah, ini adalah dia diameter atau D ya. Kemudian di sini ada tinggi tabung. Tinggi tabung bisa PT atau ada dua ya. Salah satunya sebenarnya dia ambil atau RS boleh. Nah, ini adalah soal pertama. Mudah ya. Ini adalah mereview di awal tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Tabung memiliki berapa sisi? Berapa sisi? Halo? Tiga sisi. Sebutkan yaitu antara alas, terus selimut ya di sini. Bapak yang buat, Bapak yang jawab. Sama atap ya atau atas boleh. Jadi alas bawah di sini boleh pakai alas bawah. Ini alas atas ya, atau tutup. Nah, ini adalah komponen dari sisi tabung, ada 3. Nah, alas tabung merupakan bidang yang berbentuk lingkaran, ya kita jawab deh. Nah, ini. Kemudian, selimut tabung merupakan bidang yang berbentuk, apa nih jawabannya? Bidang selimut tabung merupakan bidang yang berbentuk apa? Persegi panjang ya, di sini. Di sini adalah persegi panjang. Tapi di sini jika diluruskan maka menjadi bidang datar yang berbentuk apa nih? Harusnya di sini persegi panjangnya ya. Kalau di sini apa? Selimut tabung merupakan bidang yang berbentuk tabung ya. Tapi masalah jawabannya sama sebenarnya, persegi panjang. Nah, cukup sebenarnya, penting kalian tahu dulu ya apa unsur-unsur tabung di awal. Ini kan masih unsur tabung, belum masuk hitungan. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan soal. Diketahui suatu tabung dengan panjang jari-jari 7 cm dan tingginya 12 cm, hitunglah luas.
Oke, kita akan yang pertama adalah luas selimut tabung. Selimut tabung ya. Sama dengan ini diketahui dulu deh. Diketahui R di sini kan 7. Maka kalau R7 itu sama dengan pi-nya atau itu adalah 22/7 ya. Nah, maka di sini tingginya maka T sama dengan 12 cm. Di sini cm. Kita jawab ya teman-teman ya. Kita jawab. Nah, selimut tabung rumusnya apa? Oh, selimut tabung? Hah? 2πr dikali T ya, itu adalah keliling lingkaran ya. 2πr itu keliling betul ya. 2 keliling lingkaran dikali tinggi atau mungkin panjang kali lebar karena kan bentuknya itu adalah persegi panjang ya. Kita gambar ya. Nah, 2πrt betul ya. Maka di sini 2 2πrt ya, besar di sini. Maka sama dengan di sini adalah 2 22/7, R-nya adalah 7, T-nya adalah 12. Maka sama dengan di sini adalah dicoret ya. 44 kali 12, di sini 44 dikali 12 kan, 2 kali 2 44 kali 12 berapa? 8844. Jadi 528 cm pangkat 2. Betul nggak? Betul ya. Nah, ini adalah luas selimut tabung ya. Jika R-nya 7 cm maka tingginya 12 cm. Jangan lupa nih satuannya ya, satuan luas. Yang kedua adalah tabung, maka hitungan luas tabung. Dalam hal ini kalau ditanya luas tabung maka seluruh permukaan tabung ya. Tadi yaitu adalah luas selimut ditambah luas luas alas ya, luas alas ya. Luas di sini luas ya, atau 2 dikali luas alas ya, yaitu alas bawah di sini maupun atas. Boleh seperti ini ya. Nah, selimutnya itu berapa tadi? Sudah ada 528. Nah, ini 2. Luas alas itu kan lingkaran, maka lingkaran rumusnya adalah πr kuadrat. Nah, sama dengan 528 ditambah 2 22/7 dikali 7 dikali 7. Ini ke sini sama dengan coret 44 dikali 7 berapa? 44 ya di sini. 44 kali 7 ya. 8 28 ini ya, 308 ya, betul ya. Maka hasilnya adalah 528 ditambah 308 sama dengan 836 cm pangkat 2. Kurang lebih ini adalah hasil dari luas tabung secara keseluruhan ya. Demikian ya, karena ini diketahui tabungnya bentuknya seperti apa ya. Artinya tabungnya ini diketahui bahwa tabung ini adalah tabung tertutup ya. Pasti bentuknya ini tertutup ya. Ini tertutup. Alas sama bawah atau atas sama bawah tertutup. Nah, demikian teman-teman, ini pembahasan pertama. Kita lanjut, ini bentar lagi kok ya. Sabar jadinya. Sabar, bentar lagi nih ya. Nah, kemudian ada ini, saya hapus dulu di sini. Nah, diketahui tabung tanpa tutup dengan luas selimut 470 cm pangkat 2, ini harusnya pangkat 2 ya. Baik, ini adalah pangkat 2 di sini. Ini harusnya pangkat 2 ya. Dan tinggi 15 cm, hitunglah luas tabung. Nah, teman-teman gimana nih? Ini tanpa tutup loh. Kalau tanpa tutup maka luas tabung. Nah, perhatikan. Luas tabung tanpa tutup itu adalah luas selimut ditambah luas alas. Alas bawahnya saja ya, bawah di sini. Nah, ini kita akan luas tabung. Kita masukkan di sini ya, luas tabungnya ini. Ya, yaitu 471 cm pangkat 2. Luas selimut itu adalah pi tadi apa? 2πr ya, 2πrt di sini ya.
Kemudian ini luas alas itu adalah pi r kuadrat. Nah, ditanya ini adalah hitunglah apa sih? Luas selimut. Oh iya, salah ya di sini, Afan ya, apa salah? Bentar. Ups. Bentar ya. Kok bisa dihapus? Oke, kita hapus semuanya dulu deh. Ya. Bentar. Ups, pakai yang ini ternyata, bukan pakai yang pen ini. Nah, oke, bentar ya. Nah, ini salah ya. Jadi tanya luas selimut tabung. Nah, ini. Oke, kita lanjut lagi bahwa di sini ya. Nah, di sini yang ditanya adalah luas tabung. Maka tulis aja di sini luas tabung. Luas tabung tulis lagi ya, nggak apa-apa. Luas selimutnya berapa tadi? Ya ini. Luas selimutnya adalah 471 ya, maka sama dengan di sini 471. Nah, kita akan cari dulu ternyata di sini R-nya ya, jari-jarinya ya. Betul nggak? Kita cari jari-jarinya dulu ya. Nah, untuk mencari jari-jari, karena kan di sini kan pi apa 22/7 dikali R. Nah, R di sini kan belum diketahui. R di sini bisa diketahui dari ini, dari luas selimut itu. Kita akan cari di sini. Luas selimut itu kan sama dengan 2 pi R dikali tinggi. Nah, luas selimutnya ternyata 471 sama dengan 20/7 ya, dikali R dikali T ya. Pak, 22/7 yakin Pak? Apa namanya pi-nya? Itu kita coba dulu ya. Nah, di sini, maka di sini adalah kita akan cari nilai R-nya ini. Kita teman-teman perhatikan nilai R-nya di sini. Maka di sini adalah emang hitungan ini, hitungan banget ya. Ini 7 pindah ke sini ya. 471 dikali 7 itu sama dengan 2 dikali 22 dikali R dikali T-nya itu adalah 15. Maka R itu akan sama dengan 471 dikali 7 dibagi ini 2 dikali 22 dikali 15. Nah, ini berapa nih? Jujur Bapak belum ngitung ya ini. Ada yang tahu hasilnya berapa ini? Silahkan dihitung. R-nya berapa? Halo, dihitung ya. Minta tolong dihitung. R-nya 75, benar? Yakin ya 75 nih? Ada yang lain selain 75? Ini hitung cepatnya gimana nih ya? Ini 22 di sini ya. Oh, saya pakai kalkulator Pak. Oke, nggak masalah ya, nggak masalah. Bapak nggak ngelarang pakai kalkulator ya. Ya, silakan. Berarti R-nya 75 teman-teman, nggak masalah di sini. R-nya 75 ya. Sebentar nih, kayak 75 kayak ini ya. Sebentar ya, sebentar. Oh, juga kalkulator pastiin ya, sebentar ya, pakai kalkulator dulu pastiin ya, bentar ya. Pastiin dulu pakai kalkulator. Ini mana nih kalkulatornya? Nah, bentar ya, 471 dikali 7, hasilnya kan 3297 ya di sini. 3297 dibagi 30 kali 22, 30 dikali 22, 3 kali 2, 6, 30. Gue mikir ya. 66 ya, 660 dibagi 660. Jawabannya 4,99 ya. 4,99 di sini di Bapak ya. Bukan 75. Coba yang pakai kalkulator cek lagi ya kalkulatornya. Ya. Ya, silakan ya. Kita ambil di sini misalnya sama dengan ini, nggak salah ya, ini kita coret. Hasilnya ternyata kalau di Bapak 4,99. Berarti harusnya pakai 3,14 ya pi-nya. Tapi tak masalah ya di sini. Oke, ambil misalnya 5 deh ya. Yang penting hitungannya, yang penting prosesnya teman-teman ya. Kalau bisa ambil R-nya misalnya 5 cm ya. Maka di sini adalah 471 ditambah ini, maka kita ganti 3,14 ya.
Ini R-nya 5, R-nya 5 ya. 471 ditambah ini totalnya berapa nih? 3,14 dikali 25 ya. Apa kalkulator dulu deh. 314 kali 25. Nah, sekitar 78,5 di sini ya. Yaitu adalah 78,5. Nah, jawabannya di sini adalah ditambah aja 500 berapa nih? 549,5 cm pangkat bola ya. Nah, ini sebenarnya hitungan-hitungan tabung pasti ya, kalau ini ya harusnya Bapak salah di awal, tapi tak masalah. Ini pakai 3,14 harusnya. Tapi kalaupun pakai 3,14 berarti hasilnya mendekati 5 ya. Jadi sekitar 5 Bapak ambil ini pembulatan. Demikian ya. Tak masalah pakai kalkulator ya untuk latihan ya. Ini adalah contoh dari pembahasan. Mungkin kita akan cek masih ada nggak, Bapak masih buat soal lagi nggak ya? Ntar ya, masih buat soal lagi. Oh enggak, udah selesai gitu ya. Udah selesai ya. Nggak ada luas di sini, Pak. Kalau luas nggak ada, kita buat deh luas deh. Kita buat luas. Atau mungkin Bapak cari soal, bentar ya, cari bukunya dulu. Kita bahas satu soal dari luas. Baik, muka halaman 80. Di situ kita bahas nomor berapa nih ya? Kita bahas nomor 2 deh ya. Hitunglah volume benda berikut dengan menggunakan nilai pi yang tepat. Oh, pi-nya. Nah, kita bahas yang B ya, yang BD. Nah, yang B nomor 2 ya, di sini kita bahas ada sebuah ini ya. 2B di sini. Kenapa Pak? Kenapa nggak 2A? 2A itu nanti pi-nya itu akan 3,14, teman-teman, akan susah. Sedangkan yang B itu adalah 21 kelipatan 7, pakainya 22/7. Lebih enak ya. Nah, tapi jangan gitu. Nah, di sini kita akan bahas yang B itu adalah, Bapak gambarkan dulu di sini. Nggak bener gambar sebenarnya. Paling nggak bisa tuh gambar. Ya. Nah, kurang lebih mungkin seperti ini gambarnya. Nah, ya. Nah, di mana ini adalah bentuknya bentuk tabung ya, bentuk tabung cuman setengah dia. Nah, bentuk tabung di mana diketahui di sini adalah diameter itu sama dengan 21 cm ya. Kemudian tinggi itu ya, tingginya itu adalah 50 cm. Maka hitunglah volume di sini. Kak, volume itu sama dengan pi r kuadrat dikali tinggi. Benar ya, gini kan? Pi r kuadrat kali tinggi ya. Maka di sini adalah Pak, R-nya kan nanti berapa nih? R-nya jadi dibagi, Pak. R-nya ya udah sebagi aja, 21 dibagi 2 sama dengan 10,5. Ya, nggak masalah. 10,5 nanti kelipatan 7 dia. Masih bisa. Maka di sini adalah 22/7 ya. Ini aja untuk menghitung luas ya. Ini adalah untuk mendemonstrasikan penghitungan luas. R-nya itu adalah 10,5 dikali 10,5 ya. Seperti ini. Kemudian T-nya itu adalah 50. Maka sama dengan ini kita akan gimana nih? Gimana, Pak? Ya. Ini kita bagi 35 ya, teman-teman. Kita bagi 35 sebenarnya ini. Ini kita bagi 3,5 ya. Kita bagi 3,5 di sini akan hasilnya 3 ya. Coba aja. 10,5 dibagi 3,5 itu hasilnya 3. Ini bagi 3,5 hasilnya bagi 2 ya. Sisa 2. Maka 22 dibagi 2 itu 11. Nah, ini dikali 3. Nah, ini dikali 10,5. Gini kan, ini kali 50. Hasilnya adalah berapa nih? Ini 33. Bapak kalau nomor kalian gini, nggak semuanya dikali ya satu-satu. 33 dulu, ini mudah kan? 3 kali 3. Ini dikali 105 dikali 50. Kita kalikan 5 aja. Maka di sini nolnya coret di sini. Ngapa 105 dikali 5 yaitu adalah 125 ya. Maka 33 dikali 125 aja kita kalikan. Ya udah 33 berapa nih? Di sini ya. Kita kalikan
33 kali 125, atau mungkin ini 125 dikali 33. 3 kali 5 15, 7, 3 7 5. 5 di sini 2, di sini 1, di sini 4. Kurang lebih jawabannya 4125. Nah, ini belum selesai teman-teman ya. Karena kan ini full ya. Ini kalau full segini. Nah, ini tanya setengah. Berarti kalau setengahnya itu adalah, maka volume sama dengan setengah dikali volume full. Jadi kali 4125. Maka sama dengan jawabannya berapa? Berapa lagi? Dihitung lagi nih ya. Silahkan pakai kalkulator, berapa jawabannya nih? Ini cm pangkat 3, jangan lupa. Oke. Nah, jawab sendiri deh. Ya, demikian ya untuk pembahasan soal apa nih? Soal volume ya. Untuk membahas soal volume ini tata caranya demikian ya untuk tabung. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak pertanyaan cukup ya. Kalau harus Bapak detail lagi di sini ya. Di sini ada volume tabung. Bapak sebenarnya ngeringkas materi nih ya. Sini kalau dari buku kalian ya, apa nih? Kalau dari buku kalian mungkin di sini satu-satu ya, luas dulu dibahas ya. Kemudian setelah luas sudah selesai, baru satu-satu ya, luas, misalnya luas tabung kerucut. Cuman Bapak pisah. Jadi luas sama volume tabung. Nanti ada video selanjutnya luas volume kerucut, luas volume bola. Itu aja sih inti materinya ya. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.